Halo teman-teman dimanapun kalian berada, saya doakan semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Jadi begini teman-teman, di Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, berdiri sebuah warung bakso yang bernama Warung Bakso Rasa Nyaman. Warung itu telah berdiri mapan selama 8 tahun lamanya, menerjang segala bentuk persaingan kanan dan kiri tanpa sedikit pun merubah sesuatu yang fundamental, yaitu tentang rasa dan pelayanan. Bakso Rasa Nyaman yang telah berhasil merebut bukan saja hati namun juga lidah para pelanggannya ini dimotori oleh seorang pria 40 tahun asal desa Gondang Rawe, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah, namanya Suwarno. Setengah hati waktu itu ayah Suwarno, sebut saja Pak Jumadi, di tahun 2006 melepas kepergian Suwarno untuk merantau atau berpindah dengan penuh ke kota lain. Entah apa pertimbangan Suwarno untuk memilih kota Tangerang Selatan sebagai kota labuhannya dalam mencari rezeki. Mungkin naluri pebisnis Suwarno yang telah terasah itu telah memberinya semacam sinyal untuk membuka usahanya di kota yang sekarang ini telah menjadi salah satu kota dengan laju perkembangan yang cukup signifikan. Rasanya Suwarno nggak salah memilih kota Tangerang Selatan sebagai ladang pundi-pundi rupiahnya. Ia buka warung baksonya dengan sepenuh hati dan boom, lihat. Berkat keuletannya, tekad, dan kerja kerasnya, Suwarno telah berhasil merubah hidupnya yang dulu masih bergantung kepada kedua orang tuanya. Kini ia telah menjadi sosok pengusaha bakso asal Boyolali yang sukses. Puncak segala keberhasilan, kemapanan, serta cita dan cinta Suwarno tampaknya bermula di tahun 2014. Namun belumlah ia mengecap dan merasakan tiupan angin lembut di atas puncak karirnya, takdir berkata lain. Sebab di tanggal 11 April 2014, Suwarno yang awalnya sempat dinyatakan menghilang oleh adiknya. Belakangan tubuh kakunya ditemukan di dalam freezer atau lemari es penyimpan daging dalam warung bakso Rasa Nyaman miliknya. Bukan tanpa alasan Sunarti, adik kandung Suwarno, mendatangi warung bakso milik kakaknya itu jam 9 malam. Sebelumnya Sunarti mendapatkan pesan singkat dari kerabatnya yang mengatakan bahwa kenapa pintu warung bakso tertutup sedangkan di depan pintu warung terdapat banyak sekali barang-barang belanjaan yang ditaruh begitu aja mungkin oleh pihak yang mengantarkannya. Sunarti yang heran akan berita yang agak janggal itu segera saja menyudahi kegiatan belanja yang sedang ia lakukan di malam itu dengan segera ia hampiri kios bakso milik kakaknya di Paku Jaya. Benar saja saat Sunarti tiba di depan warung bakso Rasa Nyaman, ia hanya temui kondisi warung dalam keadaan sepi. Lampunya mati dan pintunya terkunci dari luar. Tak pula ia lihat sepeda motor Honda Supra X batok getar milik Suwarno yang biasanya terparkir di depan warung. Sunarti sempat mencoba untuk membuka pintu itu dengan kunci yang ia bawa, namun belum juga ia sempat membukanya. Seketika heranlah ia saat menyadari bahwa pintu utama itu dibelenggu dengan rantai yang bergembok dari luar. Tak habis akal, Sunarti segera memanggil tukang las di samping warung bakso untuk membuka pintu yang terbelenggu dengan gerinda. Demikian setelah pintu berhasil dibuka, Sunarti segera mencari keberadaan kakaknya Suwarno yang di malam itu seharusnya berada di tempat itu bersama dengan ketiga karyawannya. Namun di malam itu ia tak sama sekali menemukan satupun orang di dalam kios warung baksonya. Puncak kepanikan di malam itu terjadi pada saat Sunarti hendak memasukkan daging-daging pesanan yang terlantar di luar warung. Pada saat itu ia tanpa curiga membuka sebuah freezer besar yang biasa dipakai sebagai tempat penyimpanan daging-daging atau bakso-bakso yang sudah jadi. Dan betapa hancur hatinya saat ia dapati Suwarno kakaknya ditemukan tak bernyawa, kaku dan membiru di dalam lemari es besar itu. Pikiran Sunarti langsung tertuju kepada ketiga karyawan Suwarno, yang dua diantaranya adalah pria yang bernama Ricky Sutiawan dan Rudy Edin. Entah mengapa feeling Sunarti membawanya untuk segera menghubungi kedua nomor pria-pria itu. Namun sial, kedua handphone milik karyawan itu semuanya nggak aktif, nggak seperti biasanya. Menyadari bahwa ada yang nggak beres dan ia yakin baru aja terjadi sebuah kasus penghilangan nyawa yang tragis, Sunarti segera melaporkan apa yang ia temukan kepada pihak yang terkait. Polisi yang menerima laporan segera mendatangi TKP, melakukan olah TKP, dan memeriksa saksi-saksi yang mungkin saja mengetahui petunjuk-petunjuk perihal siapa dan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, yang tentu pada saat itu membuat warga Tangsel geger. Fokus polisi pada saat itu langsung saja mereka tujukan kepada kedua karyawan Suwarno yang bernama Ricky Sutiawan 18 tahun dan Rudy Edin 30 tahun.
Sementara polisi melakukan tugasnya untuk mengejar para terduga pelaku. Miftahuddin, seorang tetangga di Paku Jaya, dalam keterangan yang dia sampaikan dalam liputan6.com saat ditemui di rumahnya, mengatakan bahwa ia pernah mendengar keluhan dari Rudi dan Ricky yang menurut Miftahuddin adalah kakak beradik ini mengeluh jika gajinya selama 2 bulan ini selalu dibayar terlambat. Padahal lebih lanjut ia sampaikan baik Ricky dan Rudi baru bekerja selama 3 bulan lamanya. Saksi lain yang bernama Asep pernah mengatakan bahwa ia sempat melihat perginya Rudi dan Ricky dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra batok getar yang ia yakini itu adalah sepeda motor milik Suwarno. Di malam itu ia nggak curiga sama sekali atas apa yang ia lihat. Tak perlu membutuhkan waktu yang lama, petugas hanya membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam untuk meringkus para pelaku. Ricky dan Rudi melarikan diri dengan menggunakan angkutan kereta api dari Lampung setelah sebelumnya mereka berdua sempat mampir dulu ke rumah saudaranya di Banten. Nah, dalam pelarian inilah Ricky Sutiawan akhirnya berhasil diamankan di dalam kereta, tepat di daerah Blambangan, Abung Selatan, Lampung Utara. Tujuan ia pada saat itu adalah ingin pergi ke kampung halamannya di Empat Lawang, Sumatera Selatan. Sedangkan Rudi Edin sukses melarikan diri dengan melompat dari kereta yang sedang berjalan. Ia pun ditetapkan menjadi DPO, namun hingga kini entahlah di mana keberadaannya. Ya, inilah Ricky Sutiawan, pelaku kasus penghilangan nyawa juragan bakso rasa nyaman Paku Jaya, Tangerang Selatan. Ricky tampak menyesal saat dirinya digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pihak keluarga yang ditinggalkan korban tentu mengutuk dengan keras segala kejahatan yang Ricky dan Rudi lakukan dan meminta agar diberikan hukuman yang setimpal atas perginya Suwarno. Dalam akuan yang Ricky beberkan saat ia menjalani proses interogasi dan berdasarkan informasi yang saya kutip dari jpnn.com, Kasat Reskrim Polres Kota Tangerang Kompol Siswo Yuwono mengatakan bahwa Ricky tak sengaja melihat isi SMS mesra antara ibunya dan Suwarno. Di dalam pesan itu Ricky tambahkan bahwa keduanya telah terbukti melakukan hubungan yang tak seharusnya mereka lakukan. Hubungan gelap yang mereka jalani lebih lanjut dikatakan telah membawa keduanya terlena dalam hubungan yang hanya syah dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Dan hal yang semakin membuat Ricky semakin naik pitam adalah ibunya berselingkuh di saat ayahnya sedang menderita sebuah penyakit dan sedang dirawat di Rumah Sakit Empat Lawang, Sumatera Selatan. Tidak saya dapatkan informasi terkait bagaimana kaitan ibu Ricky yang berselingkuh dengan Suwarno. Apakah mereka memiliki satu pekerjaan yang sama atau ada hal yang lain? Namun yang pasti kedatangan Ricky di sekira bulan Januari tahun 2014 itu adalah dalam rangka meminta ibunya untuk pulang ke rumahnya di Empat Lawang. Sebab ayahnya butuh ada yang merawat dikarenakan ia sedang menderita penyakit. Ibu Ricky dari informasinya bekerja di daerah Serpong. Si ibu yang entah mengapa dan ada angin apa menolak permintaan-permintaan itu. Alih-alih ia tetap mau berada di Serpong, Tangerang Selatan dan menjalani hari-harinya untuk bekerja. Selain menolak pulang ke kampung halamannya dan mengurusi sang suami, si ibu juga menyuruh Ricky untuk mencari kerja saja di wilayah Serpong. Dan singkatnya setelah gigih mencari sana dan sini, berjodohlah ia dengan warung bakso rasa nyaman milik Suwarno. Yang mungkin saja rekomendasi itu datang dari sang ibu. Dan di warung bakso inilah kejadian mengerikan itu terjadi. Di hari setelah Ricky mendapati isi pesan yang menjurus ke arah perbuatan yang tak sepantasnya, naik pitamlah ia. Seketika rencana untuk menghilangkan nyawa juragan bakso asal Boyolali ini terbesit di benaknya. Dan hari gelap yang menaungi hidup Suwarno adalah bermula pada hari Jumat 11 April 2014. Di pagi hari saat warung bakso memulai aktivitasnya, Ricky dan Rudi terbangun dari tidur lelapnya. Dan segera ia lakoni apa-apa aja yang menjadi tugasnya di pagi itu. Di saat Suwarno memasak air yang biasa ia pakai untuk kuah bakso, seketika rasa benci itu kembali bergelora di dalam dadanya. Ricky dekati si bos yang lengah, ia ambil sebuah balok kayu yang teronggok di bawah meja. Dan dengan balok kayu itu, Ricky arahkan tepat mengenai kepala, tubuh, tangan dan kaki Suwarno berkali-kali tanpa ampun. Suwarno sempat melawan namun dikarenakan Ricky juga dibantu oleh Rudi Endi abangnya. Tak kuasalah ia melakukan perlawanan yang sia-sia itu. Juragan bakso tumbang ke lantai dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Pasca nyanyian Ricky yang ia akui di kantor polisi tentu mendapatkan sanggahan dari pihak keluarga Suwarno.
Ya, memang betul Suwarno 40 tahun merupakan pria yang belum menikah alias masih bujangan. Pihak keluarga yakin bahwa Suwarno sama sekali nggak pernah terlibat dalam tuduhan-tuduhan yang Ricky katakan. Menurut keluarga, walau terkenal pendiam, Suwarno adalah sosok yang penyayang dan peduli kepada siapapun, terutama kepada saudara-saudaranya yang juga ikut merantau ke pusat kota. Tetangga yang ada di lingkungan Suwarno tinggal dan juga bekerja menilai ia merupakan sosok pengusaha yang bisa mengayomi dan menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak buahnya. Tentu mereka nggak setuju akan ungkapan atau akuan Ricky yang mengaku melihat SMS mesra antara ibu Ricky dan Suwarno. Selain membuka warungnya di Paku Jaya, Suwarno juga diketahui memiliki rumah di kawasan Villa Dago. Anak-anak gaul Tangsel kayak saya ini menyebutnya dengan sebutan Vildak, salah satu kawasan elit yang ada di Tangerang Selatan. Nah, begitulah akhir kisah penghilangan nyawa yang terjadi di kota Tangerang Selatan yang sempat membuat warga Paku Jaya geger. Di akhir video saya nggak dapat menyampaikan vonis apa yang jatuh kepada Ricky Setiawan dan Rudy Edin, sebab saya dan tim nggak bisa menemukan berita terkait proses persidangan yang dijalani oleh keduanya. Namun besar harapan saya, semoga pengadilan masih bisa menjadi tempat yang paling adil dan netral bagi siapa aja yang ada di dalam naungannya. Amin. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.